Baiklah, kali ini kita akan memasuki materi keempat ya, yaitu materi mengenai sistem software komputer. Oke, sebelumnya kita sudah bicara mengenai sistem hardware komputer ya. Jadi saya mungkin mengingatkan kembali ya bahwa kita saat ini kuliah mengenai pengetahuan teknologi informasi. Nah, kemudian teknologi informasi sendiri sudah saya sampaikan itu memiliki dua komponen ya, yaitu komponen teknologi komputer dan komponen teknologi komunikasi, seperti itu ya. Nah, kita saat ini sedang belajar mengenai teknologi komputer. Sebelumnya kita sudah bicara mengenai hardware komputer ya. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai sistem software komputer, seperti itu. Oke. Ini tadi sudah ini ya, saya sedikit mengulang ya, sistem komputer. Jadi ini adalah data ya, data adalah kumpulan fakta, kemudian informasi adalah data yang sudah diproses yang memiliki arti tertentu dan digunakan dalam pengambilan keputusan, seperti itu ya. Nah, komputer itu adalah punya peran sebagai merubah data menjadi informasi, seperti itu. Oke, kemudian sistem software. Nah, software atau perangkat lunak atau program aplikasi adalah instruksi ya, memerintahkan komputer untuk melakukan berbagai tugas. Nah, jadi ini ya, jadi ada yang namanya software, ada yang mengatakan perangkat lunak, ada yang mengatakan aplikasi, ada yang mengatakan program. Itu pada dasar sama ya. Itu pada dasar sama, itu pada dasarnya instruksi ya, yang memerintahkan komputer untuk melakukan berbagai tugas, seperti itu ya. Contoh kalau misalkan kita punya yang namanya itu WinM ya, untuk memutar MP3, maka itu adalah software instruksi ya. Jadi WinM itu pada dasarnya instruksi yang dia dapat memerintahkan komputer ya untuk memutar WinM dan mengeluarkan musik ke dalam speaker, seperti itu ya. Nah, sistem software sendiri ada dua ya, ada application software, ada sistem software. Jadi ada jadi application software ini untuk membantu melaksanakan tugas sehari-hari ya, tertentu ya. Ada sistem software. Nah, kalau sistem software itu untuk menghubungkan aplikasi software dengan hardware komputer dan membantu komputer mengatur sumber daya internal maupun eksternal, seperti itu ya. Nah, sistem software seperti apa? Kalau sistem software itu terdiri dari 3 bagian ya. Ada sistem operasi atau operating system. Jadi sistem operasi ini adalah software untuk pengaturan hardware dan software. Jadi kalau Anda mengenal namanya Windows, Linux, nah itu pada dasarnya adalah software ya untuk pengaturan hardware dan software. Kemudian ada device driver, ini untuk mengendalikan peripheral. Peripheral itu adalah perangkat-perangkat yang dikonekkan ke dalam komputer ya, seperti itu ya. Seperti misalkan printer, mesin fax atau mesin fingerprint, itu adalah peripheral. Kemudian utility program, ini adalah software untuk membantu pengembangan program komputer ya, seperti itu. Nah ini ada gambaran mengenai posisi software di dalam komputer. Jadi ini adalah manusia ini sebagai user, ini adalah komputer, hardware komputer ya. Jadi ini user manusia, ini adalah hardware komputer. Nah, untuk supaya manusia bisa menginstruksikan si komputer sudah melaksanakan tugas tertentu, maka dibutuhkan yang namanya software. Di sini adalah aplikasi software, ini adalah software yang digunakan oleh manusia. Nah, aplikasi software misalkan word processing, Microsoft Word, kemudian spreadsheet itu Microsoft Excel, kemudian database, grafik misalkan Photoshop. Jadi manusia itu dia bekerja di aplikasi software. Nah, aplikasi software ini akan kemudian berkomunikasi dengan sistem software sini. Nah, sistem software inilah yang kemudian akan memerintahkan si komputer. Jadi tidak bisa manusia memerintahkan komputer secara langsung. Kenapa? Karena manusia dengan mesin dia berkomunikasi dengan bahasa yang berbeda. Manusia berkomunikasi dengan bahasa manusia, mesin dia berkomunikasi dengan bahasa mesin. Nah, untuk sebagai jembatan antara supaya manusia bisa berkomunikasi dengan mesin adalah
penggunaan software ini ya, seperti itu ya. Oke, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Mungkin di pertemuan ini kita akan fokus kepada 3 ini ya, seperti itu. Oke, nah pertama sistem operasi ya. Apa itu sistem operasi? Nah, sistem operasi adalah software ya, software yang terdiri pada program yang tingkat rendah ya, low level program atau sistem yang memanage atau mengatur operasi dari komputer. Oke. Jadi sistem operasi bisa disebut juga sebagai software atau perangkat lunak ya, yang memanage atau mengatur penggunaan daripada software dan hardware. Oke, dan menyediakan command service untuk program komputer ya, seperti itu ya. Nah, si sistem operasi ini dia melakukan berbagai dasar ya, berbagai kegiatan dasar ya, seperti misalkan mengenali input dari keyboard, kemudian mengirim output ke dalam monitor, keeping itu artinya menyimpan file dan directory, dan mengontrol peripheral ya, misalkan printer seperti itu komputer ya. Itu sistem operasi ya. Jadi sistem operasi adalah software pada dasarnya untuk mengatur hardware dan software dan mengatur berbagai resource yang ada di dalam komputer. Oke, sistem operasi juga sistem operasi juga bisa didefinisikan sebagai interface ya, atau interface penghubung ya antara komputer dan antara komputer user atau pengguna komputer dengan hardware. Oke, tadi kita lihat ya, ini adalah hardware, inilah manusia sebagai pengguna. Nah, si ini adalah sebagai penghubung ya. Jadi yang menghubungkan antara manusia dengan ini adalah ini. Oke, nah ini dia ada penghubung ya antara manusia dengan hardware. Nah, ini dia melakukan berbagai macam aktivitas ya, seperti misalkan file management, kemudian memory management, proses management, kemudian menangani input output dan mengendalikan peripheral seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang mendefinisikan sistem operasi sebagai program ya, di mana setelah dia di-load ke dalam komputer oleh program, kemudian memanage semua program di dalam komputer. Oke, jadi program lainnya itu dikatakan sebagai program aplikasi ya. Jadi ada juga yang kemudian mendefinisikan sistem operasi sebagai program yang mengatur program lain seperti itu ya. Jadi intinya kalau Anda mendengar sistem operasi ya, dia sebagai penghubung antara manusia dengan mesin, dia yang mengatur resource komputer ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan mengenai booting ya. Apa itu booting? Oke, kalau Anda komputer itu ada istilah booting ya. Sebentar, saya ada perbaikan. Apa itu booting? Jadi booting adalah proses ya untuk loading sistem operasi ke dalam memori komputer. Oke. Nah, proses booting. Nah, jadi proses booting seperti ini ya. Pertama Anda nyalakan komputer, kemudian prosesor mulai berfungsi ya, kemudian ada eksekusi BIOS. Setelah itu kemudian loading sistem operasi dalam RAM. Nah, setelah di loading ke dalam RAM, barulah kemudian menyerahkan kendali kepada sistem operasi ya. Ini booting ya. Ini sangat penting. Jadi booting itu istilahnya apa ya? Ya kalau di dalam mobil itu kayak pemanasan ya. Jadi kalau kita mau nyalain mobil kan tidak langsung nyala kemudian mobilnya langsung berlari kan. Biasanya kita nyalakan dulu, setelah kita panaskan, setelah panas baru kemudian kita berangkat seperti itu ya. Nah, booting juga seperti itu ya. Jadi komputer tidak bisa langsung hidup gitu ya. Jadi untuk hidup itu dia ada tahapannya. Pertama komputer nyala, kemudian begitu nyala yang pertama beroperasi itu prosesor. Setelah itu baru prosesor eksekusi BIOS. Nah, BIOS kemudian akan loading, artinya mengcopy sistem operasi dari hard disk ke dalam RAM. Setelah di RAM barulah kemudian sistem operasi yang akan akan menangani komputer selanjutnya seperti itu ya. Nah, boot ada yang namanya cold boot.
itu betul dari awal ya. Itu kalau kita hidupin dari awal, itu namanya ada warm boot. Ini komputer restart ya. Jadi kalau komputer nyala kemudian kita lihat ada misalnya error atau sudah terlalu lama, kita bisa reboot atau restart seperti itu. Nah, ada istilahnya boot disk. Nah, kalau boot disk adalah disk atau disk ya untuk memproses sistem operasi ya. Nah, di situ bisa berupa floppy disk ya. Zaman dulu floppy disk tahun 90-an ya, tahun 2000 awal kita pakai floppy disk. Kemudian beralih ke DVD, CPD atau DVD-ROM. Kemudian bisa juga dari hard disk. Nah, sekarang ada yang lebih menarik ya. Nah, kita sekarang bisa boot lewat flash memory atau USB flash disk ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau zaman sekarang Anda misalkan komputer tanpa hard disk itu bisa ya. Anda bisa beli komputer nggak pakai hard disk itu bisa. Anda bisa menggunakan yang namanya flash disk ya kalau tidak ada hard disk ya. Seperti itu. Oke, nah ini adalah aktivitas utama sistem operasi ya. Apa saja? Pertama ada yang namanya CPU manajemen ya. Ada namanya CPU manajemen, ada file manajemen, ada task manajemen, dan ada security manajemen. Kita lihat satu ya. CPU manajemen. Nah, CPU manajemen ini adalah manajemen memori ya. Manajemen memori, bagaimana memori itu diatur ya, seperti itu ya. Bagaimana memori itu diatur supaya memori yang sedikit itu bisa optimal seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian dia juga menyebut antrian ya. Jadi ingat bahwa komputer itu hanya bisa melaksanakan satu aktivitas dalam satu waktu tertentu ya. Seperti itu ya. Jadi ketika Anda misalkan multitasking ya, jadi Anda misalkan menyalakan Office, menyalakan internet, menyalakan Microsoft Word. Nah, ketika program itu tidak akan bisa diproses secara bersamaan. Oke, jadi harus satu persatu. Nah, karena itu kemudian diperlukan adanya antrian supaya bagaimana proses komputer itu bisa dilaksanakan seperti itu ya. Oke, queue atau antrian data yang akan diproses secara push in push out ya. Ini sebenarnya salah satu aja ya. Nanti ketika Anda belajar komputer lebih lanjut, ini sebenarnya metodenya tidak hanya push in push out ya, ada juga metode yang lain. Kemudian ada buffer ya, buffer tempat dimana program dan data mengalir. Kemudian spooling ya, ini menempatkan job pada buffer. Ini kalau ada pada proses pencetakan biasanya ada spooling ya. Jadi kalau Anda misalkan mencetak itu kan tidak langsung kemudian mencetak ke dalam printer kan, biasanya ada proses spooling dulu. Spooling, jadi Anda klik print, itu kemudian akan di-pooling. Nah, setelah pooling selesai barulah kemudian dia diproses di dalam printer dan kemudian printer akan mengeluarkan yang namanya kertas yang sudah terprint ya, seperti. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya file manajemen ya. File manajemen. Jadi ini adalah salah satu daripada kegunaan daripada sistem operasi ya. Dia file manajemen. Di dalam file manajemen ini sistem operasi akan memudahkan ya bagaimana caranya mencari dan menangani file ya, seperti itu ya. Kalau misalkan di Windows itu ada yang namanya kan search ya. Nah, search itu adalah salah satu fungsi daripada sistem operasi untuk memudahkan kita mencari file. Bayangkan kalau misalkan kita punya 1000 file ya, kalau tidak ada search mungkin kita akan kesulitan ya untuk mencari file tersebut. Apalagi kalau misalkan filenya sudah sampai ratusan ribu ya, tidak mungkin kita satu persatu mencarinya ya kan. Kita perlu fitur search untuk mencari file tersebut. Nah, disinilah fungsi daripada sistem operasi. Kemudian file manajemen ada namanya organizing file ya, mengorganisasikan file. Jadi file-file itu kan diorganisasikan ke dalam bentuk directory, kemudian subdirectory dan juga path ya, seperti itu ya. Jadi contoh misalkan seperti ini ya, seperti ini ada directory ya, di dalamnya ada file seperti itu ya. Nah, itu adalah peran daripada sistem operasi. Ini saya menggunakan Linux, tapi ini juga berlaku juga di Windows ya, seperti itu ya.
Oke. Kemudian task management ya. Nah, ini juga salah satu fungsi daripada sistem operasi lainnya adalah task management. Dia mengatur mengenai manajemen task ya, seperti ya. Task itu aktivitas ya, atau tugas ya. Di task ini adalah operasi yang dilakukan komputer seperti sorting, printing, calculating ya. Sorry ya. Nah itu. Nah, sistem operasi dia nanti akan mengatur ya, mengatur berbagai task dalam komputer seperti itu ya. Nah, kenapa perlu diatur? Kenapa perlu ada task manajemen? Karena komputer zaman sekarang itu sudah mengadopsi sistem multitasking ya. Jadi komputer zaman sekarang itu sudah multitasking, artinya melaksanakan berbagai pekerjaan secara bersamaan. Jadi kita bisa buka internet, kita bisa ngetik, kita bisa mendengarkan musik, kita bisa download file. Nah itu semua secara bersamaan ya. Nah itu karena adanya multitasking. Nah karena kita mengadopsi multitasking, maka kemudian perlu adanya manajemen task ya. Oke, dan yang terakhir adalah security management ya. Security management adalah bagaimana sistem operasi itu berperan untuk memanage keamanan daripada komputer. Oke, jadi di dalam komputer ada yang namanya pengendalian akses. Oke, misalkan ada password ya. Password itu adalah salah satu ada pengendalian akses untuk apa? Untuk menjaga supaya komputer itu tidak sembarangan diakses orang ya, seperti itu ya. Kemudian ada namanya firewall. Nah, firewall ini biasa di jaringan ya. Jadi supaya jaringan kita aman dan tidak mudah dijebol orang, maka kita butuh yang namanya firewall seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi mengenai device driver ya. Jadi device driver adalah program yang memungkinkan perangkat input dan output untuk berkoneksi dengan komputer ya, seperti itu ya. Misalnya printer ya, untuk dapat digunakan harus menginstal terlebih dahulu software drivernya. Oke. Nah, jadi device driver ini adalah untuk supaya peripheral yang kita masukkan ke komputer itu bisa berjalan seperti itu. Namun sekarang jadi sebenarnya semua perangkat input output ya itu harus ada driver. Contoh misalkan apa itu namanya speaker itu supaya dia bisa mengeluarkan suara itu harus install drivernya sebenarnya. Nah, cuman sekarang driver itu banyak yang sifatnya generik ya, dan sudah diinstal di dalam sistem operasi, sehingga kemudian kita tidak harus menginstal driver ya, seperti itu. Namun kalau zaman dulu itu setiap kita akan kalau zaman dulu setiap kita punya peripheral baru itu harus terlebih dahulu menginstal drivernya supaya si peripheral itu bisa dibaca oleh komputer. Namun sekarang karena sudah beredar banyak ya peripheral yang driver yang generik, akhirnya kemudian kita tidak perlu lagi menginstal driver ya. Untuk sebagian besar kasus kita tidak lagi harus menginstal karena sudah ada di dalam sistem operasi. Kecuali kalau produk baru biasanya masih harus install driver seperti itu ya, tapi sebagian besar sekarang sudah tidak perlu driver ya, seperti misalkan mouse kemudian itu nggak perlu driver zaman sekarang karena sudah ada driver yang generik seperti itu ya. Oke. Nah kemudian ada utility program ya. Utility program adalah program yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengendalian komputer. Contoh kegiatan utility misalkan backup data, recovery data, kemudian format data, ada disk management, ada disk scan, ada disk defragmentation, kemudian ada juga untuk identifikasi masalah hardware ya, seperti itu ya. Ini adalah kegiatan utility ya. Nah itu kalau di Windows itu banyak sekali ya program-programnya seperti ya. Oke, itu mungkin bahasan mengenai software ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam bahasan CPU ya. Kenapa ini harus kita bahas? Karena CPU adalah merupakan komponen utama daripada komputer ya. CPU Central Processing Unit ini adalah merupakan otak daripada komputer ya, seperti itu.
Oke, jadi ini adalah gambaran umum komputer ya. Gambaran komputer, jadi sebuah komputer itu terdiri daripada yang namanya prosesor ya. Prosesor biasanya disimpan di dalam motherboard ya. Motherboard, kemudian di sini ada RAM, ada hard disk ya, ada floppy, ada CD. Nah ini kemudian antara si prosesor dengan RAM dan hard disk itu dia dikomunikasi dengan nama sistem bus. Nah, sistem bus itu ibaratnya jalan tol ya. Jalan tol, Anda tahu jalan tol kan? Jalan tol tempat itu adalah, kalau jalan tol adalah tempat mobil bergerak, kalau sistem bus adalah tempat data bergerak, data antara komponen itu sering bergerak seperti itu. Kemudian di sini ada namanya port ya, ada output devices, input devices, dan port seperti itu. Ini adalah gambaran umum komputer ya, seperti itu. Nah ini CPU, jadi ingat bahwa yang namanya komputer kan berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi. Oke, berarti di sini ada, makanya di sini ada namanya input, ada proses, ada output. Nah proses ini ada di dalam yang namanya prosesor ya, atau CPU. Oke, seperti itu ya. Nah ini di dalam CPU ini ada prosesor, ada RAM. Oke, nah kalau ini secondary storage itu hard disk untuk menyimpan data hasil pengolahan. Jadi data yang diolah itu kemudian disimpan di dalam secondary storage atau hard disk seperti itu ya. Ini CPU ya. Oke, jadi CPU ini adalah pusat kendali ya, yang merubah data menjadi informasi. Nah CPU terdiri dari dua bagian ya, dan namanya control unit dan arithmetic logic unit. Nah control unit adalah sirkuit yang menggunakan sinyal listrik ya untuk mengarahkan keseluruhan komputer untuk mengeksekusi program atau instruksi. Oke, jadi control unit itu tidak mengeksekusi program ya, tapi dia lebih sebagai pengendali ya, kayak lalu lintas kan, dia mengendalikan kemana mobil bergerak seperti itu. Nah kalau arithmetic logic unit atau ALU, ini sirkuit yang mengeksekusi program keseluruhan operasi aritmetik logika. Jadi komputer pada dasarnya dia mengeksekusi dua hal ya, dia mengeksekusi operasi aritmetik dan mengeksekusi operasi logika. Nah, itu adalah aktivitas utama komputer ya, seperti itu. Kemudian nah ini arithmetic logic unit ya. Dia berperan untuk pertama untuk melakukan arithmetic operation. Jadi komputer pada dasarnya dia jadi walaupun kita mendengarkan lagu atau kita misalkan mau menyetel film atau menyimpan data atau berkomunikasi melalui WA di komputer, tapi pada dasarnya di dalamnya itu yang terjadi adalah proses arithmetic operation dan logical operation ya. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam komputer, pada dasarnya komputer itu melakukan dua hal, yaitu arithmetic operation dan logical operation. Arithmetic operation terjadi ada proses penambahan, addition, ada subtraction, pengurangan, multiplication, perkalian, dan division, pembagian, seperti itu ya. Nah, logical operation ini adalah operasi pembandingan ya, atau comparison. Nah, jadi ada ada kondisi equal to, sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu aja. Jadi sebenarnya komputer itu hanya melaksanakan dua hal ini ya, melalui arithmetic operation dan operasi logika. Itu aja sih sebenarnya yang dilakukan oleh komputer. Nah kemudian selain tadi CPU ada juga memori ya. Nah memori ini adalah terdiri dari beberapa ya, ada namanya primary storage, ada primary memory, ada main storage, ada internal memory, ada main memory, dan ada juga RAM ya. Jadi memori di sini dia berperan sebagai ini ya, dia menyimpan data dan instruksi dari proses. Oke, jadi memori bukan daripada CPU ya, bukan bagian dari CPU dia. Jadi kan kalau kita buka komputer ada namanya CPU atau prosesor, ada namanya memori. Nah itu dua hal yang berbeda, terpisah tetapi saling terkait satu sama lain. Jadi kalau prosesor adalah otak untuk bekerja, maka kalau memori adalah tempat untuk menyimpan data, seperti itu ya. Makanya dia bukan bagian daripada CPU. Nah, memori dia menyimpan data dan instruksi selama program atau data dijalankan. Jadi sebagian besar memori menyimpan data ketika program komputer hidup.
ketika lebih dari satu program berjalan, maka satu program tidak dapat mengklaim secara akses memori. Kan seperti itu ya. Oke. Nah, konektivitas CPU dan memori ya. Nah, bagaimana hubungan antara CPU dan memori? Jadi hubungan antara CPU dan memori adalah, jadi si control unit itu mengambil data dari perangkat input ke dalam memori. Oke. Seperti itu, control unit dia akan mengambil data dari memori ke arithmetic unit ya, seperti itu ya. Jadi ketika kita misalkan ngetik, kan kita ngetik lewat lewat keyboard ya. Nah, keyboard itu kan perangkat input. Ketika kita ngetik, apa yang kita ketikkan itu akan diambil oleh control unit, kemudian disimpan di dalam memori. Nah, kemudian control unit itu akan ngambil dari data memori ke dalam. Jadi ketika misalkan kita ngetik, nah si data itu akan diambil ngetik dari keyboard. Nah, data yang kita ketikkan itu akan diambil oleh control unit masuk ke memori. Kemudian kalau dibutuhkan, data itu akan diambil lagi oleh control unit dan kemudian menyimpannya ke dalam, memasukkannya ke dalam arithmetic unit untuk diproses ya, seperti itu ya. Oke, jadi itu ada peran daripada control unit ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya CPU mengeksekusi program ya? Oke, jadi ini tahapannya ya. Pertama, program dan data itu akan ditempatkan di dalam memori. Itu perlu dipahami ya. Jadi program dan data itu akan ditempatkan di dalam memori. Nah, control unit itu akan mengambil program data tersebut dari memori. Oke, kemudian si control unit akan decode instruksi. Artinya decode itu artinya memahami ya, dia akan menentukan apa maksud instruksi dan mengarahkan data supaya dipindahkan dari memori ke ALU, arithmetic logic unit. Nah, ini dikatakan sebagai instruction time ya, seperti itu. Nah, ALU kemudian akan mengeksekusi program terhadap data ya, seperti itu ya. Misalkan kalau kita akan memprogram 5 kali 5 x sama dengan x dikali y sama dengan z misalnya. Tadi kalau misalkan kita memasukkan angka x sama dengan 5 dan y angka 5, maka kemudian si ALU akan mengeksekusi 5 kali 5 jadi 25 ya, seperti itu ya. Nah, ALU menyimpan data ke dalam memori. Jadi hasil misalkan tadi kita akan mengeksekusi x kali y sama z. Misalkan kita masuki data 5 kali 5 sama dengan 25. Maka si 25 tadi sebagai hasil pengolahan data itu akan disimpan ke dalam memori oleh si ALU. Nah, ini yang execution time ya, seperti itu ya. Nah, kemudian control unit akan memerintahkan memori untuk melepas data ke output. Oke, jadi setelah misalkan kita memasukkan angka x sama dengan 5 dan y sama dengan 5 akan diolah, akan menghasilkan z 25 kan. Nah, si z 25 akan diperintahkan untuk disimpan ke dalam memori. Setelah itu oleh si control unit, dia akan dari memori itu akan diperintahkan ke pas ke output ke dalam layar monitor, sehingga kemudian kita bisa melihat kan di layar monitor bahwa 5 kali 5 itu adalah sama 25. Oke. Nah, kombinasi antara instruction time dan execution time disebut sebagai mesin cycle ya, siklus mesin seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa istilah yang mungkin Anda perlu pahami ya mengenai komputer. Ada yang namanya clock ya. Clock. Jadi tiap CPU itu memiliki internal clock. Oke, jadi si clock ini dia menghasilkan pulsa ya, untuk mensinkronkan keseluruhan operasi komputer. Nah, satu instruksi dilaksanakan dalam satu siklus clock. Nah, clock speed digunakan untuk mengukur kecepatan CPU ya. Nah, clock speed itu ada namanya, ada kilohertz, ada megahertz, ada gigahertz ya, seperti itu ya. Nah, seperti halnya CPU, expansion basis juga memiliki clock ya. Nah, idealnya CPU clock dan expansion basis memiliki clock yang sama. Jadi expansion basis ini ya, peripheral ya, peripheral atau perangkat lain, misalkan memori atau apapun ya itu ya. Nah, idealnya CPU dan memori itu memiliki bus yang sama, clocknya, kecepatannya sama seperti. Nah, ini contoh ya. Contoh misalkan motherboard dengan front side bus itu ada 1333, 106 dan 800 MHz. Artinya memiliki clock transfer data sebesar 133, 1066 atau 800 MHz. Artinya
model ini ideal untuk memori dengan speed 133, 1066 dan 800 MHz. Makanya kalau Anda misalkan merancang sebuah komputer, perhatikan ya, jangan sampai kemudian usahakan supaya sinkron ya. Kalau motherboardnya sekian MHz, maka memorinya juga sekian MHz, jangan sampai ada gap seperti itu ya. Nah, clock ini menjadi standar daripada kecepatan komputer. Jadi semakin besar clocknya, semakin bagus komputer tersebut. Oke, jadi misalkan komputer 2 GHz itu akan lebih bagus dibandingkan dengan komputer 1 GHz. Kenapa? Karena kalau komputer 2 GHz artinya si komputer tersebut mampu mengeksekusi perintah sebanyak 2 miliar proses per detik. Nah, bayangkan ya, 2 miliar proses per detik. Tentunya itu akan lebih bagus dibandingkan yang 1 GHz, karena 1 GHz berarti kan dia cuma 1 miliar proses per detik seperti itu. Oke, itu ya. Oke, nah ini yang terakhir mengenai memori ya. Memori sama ya, dia berpengaruh terhadap kecepatan proses. Jadi ketika Anda ingin memiliki komputer yang bagus, maka ada 2 faktor yang harus Anda perhatikan, yaitu faktor CPU dan memori. CPU semakin tinggi hash-nya semakin bagus, semakin tinggi clock-nya semakin bagus. Nah, kalau memori itu semakin besar kapasitas memorinya itu akan semakin bagus. Kenapa? Karena semakin besar kapasitas, semakin banyak program dan data yang bisa ditampung di dalamnya seperti ya. Oke. Nah, ini ukuran memori ada 8 bits ya, sama 1 byte, kemudian ada 1 kilobyte sama dengan 1000 byte ya. 1 megabyte berarti sama dengan 1000 kilobyte. 1 gigabyte berarti 1000 megabyte, 1 terabyte 1000 gigabyte ya. Dan 1 petabyte itu sama dengan 1000 terabyte seperti itu. Kalau untuk memori RAM itu sekarang masih di giga ya. Masih di ukuran giga ya. Sekarang di RAM di pasaran itu yang saya pahami sudah ada yang sampai 64 GB, tapi belum ada yang 1 sampai terabyte. Tapi kalau hard disk itu sudah banyak ya, yang lebih dari 1 terabyte seperti itu. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya di kuliah kita kali ini.